PMR Wira SMK Ma'arif NU 1 Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun sekarang masih di masa pandemi COVID-19, Muji harap teman-teman tetap sehat dan semangat beraktivitas. Kembali Muji ingatkan, karena sekarang masih di masa pandemi COVID-19, yuk kita disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan agar masa pandemi COVID-19 hilang dari negara kita. Sahabat Kita Praja, kali ini Muji akan mempresentasikan pertolongan pertama penanganan luka di masa pandemi COVID-19. Sahabat bisa lihat ya media yang Muji siapkan. Media yang Muji siapkan terbuat dari barang-barang bekas seperti kertas, kardus bekas, dan botol bekas. Ya, materi yang akan Muji presentasikan adalah pertolongan pertama penanganan luka bakar di sekolah di masa pandemi COVID-19. Apa sih pertolongan pertama? Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada yang cedera atau celaka yang membutuhkan penanganan medis. Tujuan presentasi kali ini adalah agar kita tahu apa itu pertolongan pertama, luka bakar, jenis-jenis luka bakar, dan cara untuk menanganinya. Tidak hanya itu, presentasi ini memiliki beberapa manfaat, seperti mencegah terjadinya kerusakan jaringan parut, mencegah infeksi, dan mengendalikan rasa sakit. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kita saat kita berada di bawah terik sinar matahari, di dekat benda yang panas, saat kita memegang gelas yang berisi air panas, ataupun saat kita sedang menyetrika? Mendengarnya saja, hawa panas seolah tiba-tiba datang menghampiri kita. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan resiko terjadinya luka bakar. Jadi, kesimpulannya adalah luka bakar yaitu kerusakan pada kulit atau jaringan dalam yang disebabkan oleh paparan suhu yang tinggi. Terdapat 4 penyebab terjadinya luka bakar. Yang pertama, panas dengan suhu di atas 60 derajat Celcius seperti api, uap panas, dan benda panas lainnya. Yang kedua, listrik, contohnya aliran arus listrik rumah tangga. Yang ketiga, kimia, seperti soda api dan air aki. Yang keempat, radiasi, seperti paparan sinar matahari. Nah, itulah 4 penyebab terjadinya luka bakar. Kita lanjut pembahasannya ya. Berdasarkan kedalaman kerusakan yang ditimbulkan, sebuah luka bakar dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu luka bakar derajat 1. Luka bakar ini meliputi hanya lapisan kulit paling luar, biasanya ditandai dengan warna kulit kemerahan, rasa nyeri, dan membengkak. Luka bakar derajat 2. Luka ini meliputi kulit paling luar dan mengganggu lapisan kulit di bawahnya. Biasanya ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung yang berisi cairan di bawah kulit. Ciri khas dari luka ini adalah rasa nyeri yang hebat. Luka bakar derajat 3. Luka bakar ini lapisan yang terkena luka tidak terbatas. Ditandai dengan kulit menjadi kering dan berwarna kosong atau kehitaman. Lalu, bagaimana cara terbaik dalam menangani luka bakar di masa pandemi di sekolah? Untuk luka bakar ringan, dapat diberikan pertolongan pertama dengan cara sederhana. Ingat, kita masih di masa pandemi COVID-19, jadi kita wajib menggunakan masker. Tidak lupa, kita juga wajib untuk menggunakan APD berupa masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan latex. Sahabat Kita Praja, kali ini Muji akan mempresentasikan contoh penanganan luka bakar derajat 1 di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Langkah pertama, memastikan keselamatan penolong, orang lain, dan korban. Langkah kedua, menanyakan kronologi kejadian. Langkah ketiga, memperkenalkan diri dan meminta izin untuk menolongnya. Langkah keempat, memanggil bantuan. Karena kejadian di lingkungan sekolah, jadi kita meminta bantuan ke petugas piket UKS atau ke guru. Selanjutnya, memanggil ambulan
dengan menghubungi nomor 119. Penanganan: jauhkan korban dari sumber panas agar tidak terjadi cedera lebih lanjut. Yang kedua, lepaskan perhiasan atau pakaian yang melekat di dekat luka bakar. Jika ada benda yang menempel tepat pada luka, jangan paksa untuk dilepas karena hal tersebut dapat mengakibatkan luka bakar semakin parah. Yang ketiga, dinginkan area luka bakar dengan cara dialiri air dingin selama 5-10 menit. Setelah itu, keringkan area luka dengan kain yang steril atau handuk. Selanjutnya, kita tutup dengan kaca steril. Lalu, tinggal kita balut luka tersebut. Jika terdapat gelembung-gelembung pada luka, ingat, jangan dipecahkan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan infeksi pada luka. Jika luka semakin sakit atau terasa nyeri, minumlah obat pereda nyeri seperti paracetamol. Jika luka parah, segeralah rujuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika sudah dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, jangan lupa untuk menunjukkan formulir tindakan dan rujukan. Nah, dalam penanganannya kita harus ingat kita tidak boleh sembarangan menempelkan atau mengoleskan kepada luka bakar seperti pasta gigi, hand body, dan minyak goreng, ataupun juga dengan es batu, karena hal tersebut dapat mengakibatkan infeksi pada luka atau luka akan semakin parah. Nah, presentasi sudah selesai. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah PP adalah cara yang bisa dilakukan untuk membantu diri sendiri ataupun seseorang yang tiba-tiba terluka atau mengalami kecelakaan seperti halnya yang kita bahas tadi. Untuk luka bakar terbagi menjadi 3 tingkatan, dan untuk menanganinya seperti yang Muji presentasikan tadi ya sahabat. Mungkin hanya itu yang dapat Muji sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pembahasan, Muji mohon maaf. Ayo belajar pertolongan pertama untuk menolong sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.